warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, bisa dibayangkan ya, sudah sekitar 30 tahun saya tidak berolahraga. Iya. Diperparah lagi apa dengan kondisi Covid kemarin, yang biasanya kita ke apa namanya penjaminan mutu itu kan kita punya 185 prodi ya. Keliling-kelilingnya tuh hanya seputar prodi aja, seputar dokumen saja, gitu ya. Tiba-tiba Covid. Nah, itu dia yang biasa kita jalan-jalan, walaupun tidak terstruktur jalan-jalannya, sehingga begitu bangun, loh kok ini ada gunung gitu ya, kok badan udah segede gunung, gitu ya. Setiap pergi ke mall belanja apa namanya celana panjang ya jeans itu saya selalu menyalahkan ya si salesnya, ini benar nggak ini ukurannya gitu. Gitu ya. Setiap bercermin bilang ini pasti cerminnya nggak benar nih, nggak akurat gitu ya. Ini nggak percaya gitu. Setiap kali difoto ini siapa ya gitu ya. Sampai-sampai teman-teman tuh ini kamu pun udah seperti itu. Dulu saya suka ke yang gendut, kamu gede-gede tuing. Ternyata itu dialami. Ya, tadi dengan sudah sekitar 10 bulan kita berada di rumah dan aktivitas yang tadi biasanya kemana-mana gitu ya, tiba-tiba harus duduk dari jam 7 pagi biasanya saya sudah mulai membuka laptop ya, karena pagi-pagi itu adalah message of the day bagi para tendik-tendik saya supaya jangan lupa dengan pemantauan sampai biasanya kalau kita review dokumen sampai jam 10 malam. Jadi jam 7 pagi sampai jam 10 malam masih duduk, atau rata-rata jam 9 gitu ya sudah. Itu otot itu pernah suatu saat sampai kok ini mau sholat kok begini gitu. Aku semua gitu ya. Waduh. Jadi udah diseret kaki itu. Sudah diseret. Waduh, ini ada apa ini gitu ya. Wah. Waduh, takut jangan-jangan tiap-tiap ini sakit sedikit tuh rasanya paranoid gitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya ini kayaknya ada saraf-saraf atau otot-otot yang sudah ngabenggul, kalau bahasa Sunda mah itu ya, ngabenggul itu apa ya? Menyatu menjadi buhul-buhul gitu ya. Gitu. Keras sekali. Jadi otot kawat tulang besi itu memang betul gitu ya. Ya ternyata Gatot Kaca itu kayaknya mungkin kurang gerak gitu. Makanya dia langsung terbang, saya bilang itu ya. Nah, akhirnya waduh ini udah parah. Nah, begitu ada program Unpad Lumpat, itu seperti jalan keluar gitu ya. Tiba-tiba tadinya mah apa sih aduh ya. Dan tadinya yang hanya saya ingin lari hanya 3 kilo, begitu melihat yang ada yang sepuh bersemangat, waduh, kata bilang, masa saya 3 kilo? Umur saya baru 53. Akhirnya, ya, akhirnya ikutan yang 6 kilometer ya, yang 6 kilometer. Tapi betul bahwa karena usia sudah tidak lagi muda, kita harus bisa mengukur. Pada akhirnya saya tidak lari setelah 3 kilo itu jalan. Oh, ternyata saya ya sudah buhulnya sudah keras, maka harus diurai dengan pelan lagi gitu ya. Akhirnya ya sudah, lebih baik programnya adalah jalan seperti itu. Kalaupun lari, saya lari di tanah datar. Oh, saya bilang ini pasti saya spesialis tanah datar ini gitu ya. Kalau tanah datar, oh ternyata mampu. Nah, disitulah kita mempelajari, karena saya bukan atlet ya Bapak Ibu ya, sehingga ya common sense yang digunakan. Oh, kalau begini akan begini. Oh, kalau begini akan begini gitu ya. Nah, alhamdulillah sejak ikut Unpad Lumpat tuh di rumah, di sekitar perumahan tuh juga akhirnya jalan pagi gitu ya, walaupun hanya kadang-kadang hanya 1 jam gitu ya. Kemudian, nah pas giliran kemarin pakai aplikasi ini Map Myran, itu kemudian loh kok tercatat, saya bilang lumayan juga bisa tahu kita jalan berapa kilo gitu ya. Nah sejak menggunakan aplikasi itu tanggal berapa ya Pak Setiawan saya menggunakan aplikasi? Ya, ini 42 kilometer ternyata ya. Tidak terasa Bapak Ibu. Dan saya merasa seperti berhaji kembali. Gitu ya. Aneh gitu. Karena waktu berhaji kita setiap bertemu dengan orang di jalan, itu senyum, menyapa, walaupun tidak kenal. Nah dengan berjalan itu, alhamdulillah silaturahim saya dengan orang-orang yang ada di sekitar, itu menjadi lebih baik. Ya, jadi mau kemana Bu? Jalan. Ada anak muda lagi sepedahan. Kemudian duduk, dia kecapean. Saya tanya, dari mana? Dari sana Bu.
Dek, coba pakai aplikasi Map Myran. Saya bilang, jadi saya ajarkan, ini loh Dek, enak loh, ibu juga dulu ini, apa namanya, baru ini pakai ini, jadi tercatat supaya adik bisa tahu adik itu sudah berjalan ataupun bersepeda berapa puluh kilometer seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka menghitung kinerja ya BKD, LKD. Nah dengan adanya Map Myran, nah ini kinerja lari kita, kinerja lompat kita tuh tercatat semua gitu ya. Nah kemarin saya diberikan apa namanya tuh ada challenge ternyata ya di tingkat internasional itu. Nah saya diberikan selamat oleh mereka. Jadi bangga juga ya begitu dapat minggu sebelumnya itu 21 kilometer, bahwa ini sudah setara katanya dengan maraton. Waduh, bikin panas aja gitu ya. Ini. Jadi saya lari lagi, tambah lagi ya. Jadi jalan kalau di sekitar rumah saya biasanya jalan, kalau di kampus jalan dipadu dengan lari gitu ya supaya kita bisa tahu oh ternyata pada saat kita melampaui titik badan yang agak panas ya berkeringat, kalau sudah melampaui itu ternyata jadi ringan semua. Nah itu ya, jadi alhamdulillah yang tadinya saya sholat sempat duduk ya. Sholat itu sudah mulai duduk. Aduh, saya bilang ini gimana nih jika ini kieu padahal memang udah ini ya gitu ya. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah enak lagi ya. Sudah biasa lagi aktivitas sehari-hari yang tadinya ketakutan sekali saya itu. Ketakutan dengan corona. Jadi takut keluar rumah. Aduh, ini kayaknya udara kotor. Wah, jadi parno gitu ya. Tapi tadi diingat-ingat, oh iya kalau kita tadi hanya di rumah saja dan tadi paranoid, bukannya nambah sehat gitu ya, malah jadi ketakutan terus. Dan pasti yang ada di hadapan kita makanan, kita hantam lagi kan. Nah waduh saya bilang ini nggak sehat ini. Nah akhirnya ini kita begitu tadi mengikuti program-program umpat-lompatnya, oh iya benar. Yang paling penting itu adalah menjaga daya tahan tubuh. Kalau masalah ini saya sudah mulai obesitas ternyata baru tahu juga ini kan obesitas saya teh gitu ya saya pikir saya masih langsing gitu. Ini banyak terkaget-kaget ya dengan mengikuti program umpat-lumpat nih kok saya obesitas sih kenapa bisa obesitas diterangkan oleh dokternya karena ini orang awam kan nggak ngerti ini obesitas atau bukan ya yang apa namanya tuh yang kita tahu adalah sama gendut teuing gitu kan gitu ya saya pikir saya belum teuing gitu ya ternyata sudah mulai standar apa masuk ke dalam grade 1. Dulu ini udah parah ternyata. Nah, akhirnya itu juga sama memotivasi lagi sekarang jadi ibaratnya tuh target tiap hari itu ada sekarang tuh. Kalau dulu Sabtu, Minggu gitu kan. Itu pun kalau masih ingat. Nah, kalau sekarang insya Allah tiap pagi tuh ini harus ada nih bagian olahraganya di mana. Karena selama ini kalau kita hanya olah pikir, yang ada adalah mumet, puyeng gitu kan. Nah begitu dipadu dengan olahraga, tadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah jadi akhirnya nggak ada kekhawatiran ya yang dites oleh Pak Aul tadi ya. Oh iya ya sekarang tuh nggak ada lagi kecemasan. Ibaratnya tuh kalau kita bekerja, ya bekerjalah sekemampuan kita. Sama hanya pada saat kita berolahraga dan juga tadi lari atau jalan itu ya sekemampuan. Tapi ternyata kemampuan kita tuh ya itu masih tetap bisa digali gitu ya. Jadi bukan berarti terbatas, tapi ada waktunya kita berhenti dulu gitu ya. Nah di situ biasanya kalau sudah, ini sekarang sudah mulai yang tadinya saya hanya jalan sekitar 2 kilo menuju ke 3 kilo jalan dia. Sekarang sudah mulai jalan itu 5 kilo tapi berhenti dulu nanti tambah lagi 5 kilo gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi sambil ini berkeliling kampung saya. Jadi kita mengenali lingkungan sekitar itu karena aktivitas jalan. Tanpa itu mungkin malu kita kekelilingan juga mana sebenarnya itu kekelilingan tepugu. Ya. Tapi dengan adanya tadi berpakaian olahraga, orang jadi malah menyapa, mau kemana Bu? Artinya apa dengan olahraga ternyata menambah silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya tadi kayak berhaji gitu, begitu kenal sama-sama punya niat olahraga, kita tersenyum ya menyapa. Bilang loh kok anehnya juga berhaji wae ya. Seri kepada orang yang tidak kita kenal. Karena ada kesamaan visi itu untuk hidup sehat. Mungkin itu kalau pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan semesta alam. Siang ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka Unpad Wellness.
Yang terhormat Bu Rektor, para Wakil Rektor, para teman-teman pradekan, direktur, dan tentu para profesor, para senior dan kolega semua. Alhamdulillah, saya memang hobi saya itu olahraga. Nah, umur saya itu 55 sebenarnya bukan 51 karena Bu Pudi ini adik kelas saya di SMA Subang. Gitu ya. Jadi saya hobi olahraga, bahkan ini saya itu jago naik, Pak Abah Iwan. Jadi pohon setinggi apapun saya bisa gampang naik. Jadi pohon kelapa itu orang takut mengambil kelapa, saya pun dengan cepat bisa ngambil kelapanya dengan naik gitu. Karena dulu di belakang rumah saya itu banyak pohon karet dan pohon karet itu bagus untuk kayu bakar. Jadi sebenarnya saya tukang kayu bakar gitu. Jadi jago naik dan dari satu pohon ke pohon lain itu bisa loncat saya. Nah, jadi itu. Dan di bawah tuh ibu saya mendoakan. Jadi intinya doa ibu gitu ya. Doa ibu, saya ngambil ranting-ranting kering untuk kayu bakar dijual dan ibu saya di bawah. Dia ngambilin, kemudian saya panggul, seberat apapun saya bisa kepanggul gitu. Kenapa? Doa ibu gitu ya. Jadi memang doa ibu itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu terima kasih acara Unpad Wellness ini, Unpad Sehat Pisan, karena saya terus terang kan Nabi itu berpesan ya, bahwa memang untuk kesehatan makan ketika lapar gitu ya, dan berhenti ketika masih belum kenyang. Karena sepertiga itu makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Perut itu kan sebenarnya sumber penyakit ya. Tapi kalau kita mengatur, insya Allah. Nah memang Nabi itu juga menyarankan, memang karena saya ingin sehat ala Nabi ya, bahwa tidur itu sebaiknya memang selepas Isya ya, jam 9. Gitu. Tapi bangun sebelum subuh. Nah, jadi langsung bangun subuh, sholat berjamaah, terus waktu sholat Jumat itu membaca Al-Quran. Kalau saya begitu. Jadi hobi saya itu sebenarnya dua, olahraga dan ngaji gitu. Jadi waktu di kampung itu pekerjaan itu hanya ngaji, bahkan tidur di masjid itu macam itu. Terus olahraga. Tapi saatnya sholat kita berhenti. Nah, jadi itu kebiasaan yang membuat saya tubuh sehat. Alhamdulillah bisa lari jalan kaki cepat ke 700 meter, tentu dengan arahan Pak Presiden Inggos ya, Pak Kang Tiau. Jadi luar biasa, terima kasih saya mendapat katakanlah kalau dalam film The Six Dollar Man ya, ini mah 700 meter dalam waktu 6 menit. Ini saya bersyukur dirawat dan memang saya bukan sehari, hobi saya badminton juga. Mungkin sekitar 15 tahunan lah, ini dengan arahan Prof. Man ya. Prof. Man itu pembina PB Bulu Tangkis Mas Hukum ya. Dulu beliau punya sejarah hebat dan menurunkan ke saya. Cuma saya habis selesai tidak ada lagi generasi mudanya gitu. Jadi setiap Sabtu ini kita badminton, walaupun sekarang dengan usia 55, tentu selesai dengan ini. Yang penting itu keringat, Pak Dokter. Jadi keringat itu menurut saya pikir mungkin dokter benar bahwa dengan keringat keluar tuh racun itu keluar. Kita supply dengan air putih banyak. Nah itu terkuras tuh. Dan itu jantung, paru-paru, ginjal sehat sekali. Jadi saya kalau dikejar anjing saya bisa lari loncat pagar 3 meter. Terus terang. Saya bisa, bahkan saya bisa mengejar anjingnya gitu ya. Bahkan anjing itu takut sama saya gitu. Jadi saya pernah orang lari, saya mah diam aja. Ternyata dia ngalir sendiri gitu lihat. Jadi alhamdulillah saya hobi olahraga dan itu tadi keseimbangan. Nah, memang keseimbangan. Saya pikir Abah Iwan bagus sekali memberikan inspirasi keseimbangan. Tentu bagi saya itu keseimbangan itu adalah ya belajar, ibadah, kerja, itu rajin sholat, tentunya rajin ngaji segala macam. Itu yang membuat saya alhamdulillah sehat. Dan saya sebenarnya ingin menurunkan ke anak-anak. Tapi ternyata tidak mudah Pak Iwan ya. Bahwa anak bagaimana juga hebat sekalipun kamu hebat, jangan sampai sholat tertinggal. Setiap saat baca tuh Al-Quran. Walaupun tidak ngerti ya, bagi saya baca Al-Quran tuh satu huruf itu kan 10 pahala ya. Walaupun tidak ngerti itu biasakan. Nah jadi dengan kebiasaan itu kan dalam hadis tuh barang siapa yang mempermudah orang lain maka Allah akan mempermudah. Nah mungkin selama ini saya selalu mempermudah urusan orang lain, mahasiswa, insya Allah sehingga banyak hikmahnya. Itu aja Kang Abah Iwan, para guru besar yang saya hormati. Insya Allah Unpad Wellness ini akan bagus ya bagi kita, sehingga tentu implikasinya adalah kinerja juga bagus ya. Terima kasih. Aku Hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar inspirasi luar biasa dari Pak Iwan. Tidak akan bisa terikuti oleh saya, Pak. Ibu Puni luar biasa, Pak Idris, Pak Dekan, alhamdulillah. Nah, saya akan membahas sedikit dari sisi keseimbangan energi. Gitu ya. Sebetulnya sudah ada disebutkan Bu Puni dalam Quran kan, surat Al-A'raf 31. Makan minum jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, batas ini batas maksimum, batas minimum. Nah, ukurannya kita gimana? Tiap orang beda-beda. Nah, tapi kita kan udah diukur kemarin tuh. Pertama, ukurannya dari antropometri. Oh, Bu Puni kaget ternyata obesitas 1, Bu Puni gitu ya. Ada lingkar pinggangnya, ada juga orang obesitas, tidak obesitas, normal. Diukur lingkar pinggangnya di atas 80. Diukur lingkar pinggangnya laki-laki di atas 90. Ini khas orang Indonesia. Saya banyak menemui kasus tidak terlalu gemuk, ya. Lingkar pinggang lebih dari 80 perempuan, lebih dari 90 laki-laki, itu sudah kelebihan, berarti melewati batas maksimum. Jadi batasan maksimum minimum itu batasnya apa? Pertama antropometri, lihat. Sudah ada yang lebih belum? Indeks massa tubuhnya. Yang kedua dari lingkar pinggangnya udah lebih atau belum? Kan? Jadi lihat aja sambil tegak begini. Kalau ujung kaki masih kelihatan aman. Tapi omongan sekatingali. Tapi kalau sudah nggak kelihatan, ambil meteran baju. Cara ngukurnya udah diajarkan kemarin ya. Jadi pegang tulang pinggang masing-masing, bukan pinggang orang lain, ya. Dan kalau tidak teraba, bukan tanggung jawab saya. Ideal. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup dengan berat badan, indeks massa tubuh, lingkar pinggang, lihat lab. Ya, lihat lab. Yang pertama dilihat apa? Yang pertama kolesterol. Yang kedua trigliserida. Nah kan sudah pada diukur semua. Ternyata ada yang tinggi. Kemarin saya kaget, seumur praktek baru nemu yang trigliseridanya 1400. Orangnya nggak gemuk. Dosen Unpad rahasia. Itu ya konsultasi. Jadi kita akan bahas sedikit sekarang gimana kalau yang tinggi gitu ya. Kalau yang tinggi, saya trigliseridanya tinggi, saya kolesterolnya tinggi gitu kan ya. Apalagi kalau yang gula darahnya tinggi. Saya membagi begini, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan yang terhormat. Jadi kita bagi dulu, ada yang disebut dengan gizi lebih. Gizi lebih itu kalau salah satu tinggi. Yang pertama, kalau indeks massa tubuh lebih dari normal. Ada obesitas 1, obesitas apalagi obesitas 2. Yang kedua, kalau lingkar pinggang lebih dari 90 laki-laki dan lebih dari 80 cm perempuan. Yang ketiga, kalau trigliserida atau kolesterol tinggi. Itu berarti sudah gizi lebih. Tingkat awal. Gizi lebih tingkat awal. Artinya apa? Artinya kalau salah satu tadi lebih, sudah kelebihan. Contoh misalkan ini. Kang Dekan, Pak Idris. Saya itu olahraga tiap hari. Gitu kan, tukang olahraga. Usia 53. Makan biasa saja. Tapi kenapa kolesterol tinggi? Belum tentu tinggi, tapi contoh. Mungkin ada yang kasus seperti itu. Ya. Badannya ideal, tidak gemuk, lingkar pinggang tidak lebih. Tapi ketika periksa lab kemarin, kolesterolnya tinggi atau trigliserida tinggi, berarti sudah gizi lebih meskipun berat badannya normal. Artinya apa? Untuk kondisi sekarang, usia sekian, aktivitas fisiknya sudah begitu, gitu ya. Makan seperti biasa sudah kelebihan. Jadi itu batasannya.
Kalau sudah salah satu tinggi yang tadi, berarti sudah gizi lebih. 205, terus lengkung 5 kan? Nah, gitu. Nah, itu ini contoh. Saya tidak tanya, ngaku sendiri. Nah, ya, ini karena mungkin banyak juga yang mengalami sama. Ya. Nah, trigisida normal kan? Normal. Nah, berarti kolesterol yang ya. Hebat, tuh ini hebat. Enggak pinggang. Oke, hebat. Nah, ada yang tingkat lanjut. Gizi lebih tingkat lanjut. Kalau gula darah sudah mulai tinggi. Atau HbA1c sudah mulai tidak normal. Atau asam urat meningkat. Kalau sudah ada ini, dua ini tingkat lanjut. Artinya sudah terjadi perubahan metabolisme. Eta mah rada alami. Harus sudah mulai obat, dilihat, perlu waktu lebih lama. Kalau trigisida tinggi, komo 205 mah diet aja bisa turun. Ya. Tapi kalau trigisida sudah sama, ada yang 1400, saya bilang nggak usah khawatir, 1400. Lari aja tiap hari, 2 jam lari, turun seminggu juga. Karena apa? Trigisida itu makanan otot, asam lemak itu makanan otot. Jaga heart rate, aktivitas sedang, ya. Udah diajarkan mungkin caranya ya. Aktivitas sedang burn fat itu dengan heart rate antara 60 sampai 80 atau 75. Kan udah diajarkan 220 kurang usia itu adalah heart rate 100%, 60 sampai 80 itu adalah burn fat, itu bisa bakar lemak. Trigisida bakar. Yang trigisida tinggi gak usah khawatir. Tinggal aktivitas fisik lebih dari 30 menit. Ya. Nah, jadi ada 2 tingkat gizi lebih. Ada yang awal tadi ya, indeks massa tubuh, tingkat pinggang, trigisida, kolesterol. Ada yang sudah lanjut. Nah, umumnya lanjut mah kedah konsultasi ya, kedah harus karena itu sudah sangat individual. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut, gimana kalau saya kolesterolnya tinggi? Nah, bagi Bapak Ibu yang kolesterolnya tinggi, harus diketahui bahwa kolesterol itu dibentuk, didapat, jadi gini, dari seluruh kolesterol yang ada dalam tubuh kita, 70% istilah biokimianya sintesis de novo. Jadi nggak ada makan kolesterol pun tubuh buat. Gitu. Jadi 70% itu kolesterol dibuat oleh tubuh tanpa harus ada kolesterol dari luar. Kok kenapa tubuh buat kolesterol sampai kelebihan? Misalkan nggak ada kolesterol sama sekali, tapi kelebihan. Artinya gizi lebih keseimbangannya positif. Yang dimakan lebih banyak dari yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan dengan apa? Olahraga. Nah, tapi akan saya sebutkan beberapa makanan yang tinggi kolesterol. Ya. Pastiawan daripada konsultasi satu-satu. Saya sebutkan. Iya, soalnya capek. Beberapa guru besar sudah mulai ini, ada satu-satu mah atau gimana? Ya, sebutkan. Bagi Bapak Ibu yang kolesterolnya tinggi, meskipun 70% kolesterolnya sintesis de novo dibentuk oleh tubuh sendiri, tentu harus dibatasi makanan yang tinggi kolesterol. Ya. Apa yang tinggi kolesterol itu? Yang paling banyak mah, yang paling tinggi kolesterol per 100 gramnya otak. HD ya bagi yang makanan Padang gitu. Otak itu enak sekali. Kolesterol tinggi sekali. Ya. Yang kedua jeroan. Jeroan itu termasuk lidah, paru, mata. Ya. Yang ketiga, nah ini kuning telur. Kuning telur itu per 100 gramnya 250 miligram tinggi. Kuning telur tuh. Nah, Dok, saya sudah mengurangi telur. Kenapa masih tinggi? Jangan lupa banyak makanan yang terbuat dari tepung terigu pakai kuning telur. Nah. Ya.
Pokoknya batasannya kolesterol. Kalau kolesterol sudah rendah, bebas Pak. Olahraga kan sudah tinggi Bapak. Nah gitu batasannya. Ya. Nah, tinggal nanti kurangin saja yang kuning telur. Nah kuning telurnya hati-hati kue yang terbuat dari tepung terigu. Gitu ya. Nah itu brownies teh saloyang 8. Ya kuning telurnya. Jadi jadi makin enak makanan, pastry gitu ya. Makin banyak kuning telurnya. Kalau ingin buat kue enak, banyakin telurnya. Berarti tinggi kolesterolnya. Nggak terasa itu tuh. Nggak terasa. Ya. Ya, jadi memang kalau saya lihat akhirnya secara umum musuh nomor 1 di kita itu tepung terigu, Abah. Ya, ya. Kuliner Bandung itu hampir semuanya dari tepung terigu. Gitu ya. Itu kalau kolesterol ya. Selain yang kolesterol tinggi, perhatikan keseimbangan energi. Pertama, hindari makanan yang kuning telurnya tinggi, otak, jeroan, kuning telur. Satu lagi, kulit, kikil, ya. Mohon, itu tuh kolesterolnya tinggi, gitu ya. Satu lagi kepala ikan, kepala udang, kepala ayam. Yang kepala juga itu kolesterolnya tinggi. Jadi udah kita tinggi di dalam tubuh, jangan ditambah dari luar. Jadi makanan-makanan yang tadi itu sudah bawaannya kolesterolnya tinggi, jangan ditambah. Ya, jangan ditambah. Tapi selain itu, dilihat keseimbangan energinya. Artinya, kalau kolesterol kita tinggi, tubuh masih punya kesempatan buat kolesterol. Artinya masih kelebihan makannya. Jadi 2, makannya dikurangi, olahraganya ditambah gitu. Nah, jadi kalau ingin makan bebas, tambah olahraganya. Tapi hati-hati, 6 bulan sekali di atas 40 tahun saya sarankan periksa lab. Minimal kolesterol trigliserida. Kalau sudah salah satu tinggi berarti sudah lebih. Ya. Karena memang kita punya batasan juga kalau olahraga. Meskipun nanti kalau terlatih makin sini makin bugar ya. Tetap saja mungkin nanti harus ada batasan. Makin tambah usia, kemampuan tubuh memetabolisme berkurang, tetap makanan harus dikurangi. Ya. Yang kedua, gimana kalau kolesterol trigliseridanya tinggi, gitu kan ya? Nah, trigliserida itu lemak, minyak. Jadi bahasa biokimianya trigliserida, triasil gliserol. Bisa dalam bentuk minyak, bisa dalam bentuk gaji atau lemak. Itu trigliserida. Ternyata yang mudah jadi trigliserida dalam tubuh itu adalah gula dan karbohidrat sederhana. Jadi ada yang disebut asetil-CoA itu sangat mudah menjadi trigliserida. Jadi asam lemak kemudian jadi trigliserida. Jadi kalau yang trigliserida tinggi, punten pisan, mulai sekarang berhenti semua gula. Ya. Tanpa gula. Jadi gula putih, gula aren, gula kelapa, gula batu, sami, gula jagung, boleh. Ya. Madu itu juga tinggi gulanya. Madu itu kalau kita lihat kontennya isinya, ada fruktosa, ada juga sukrosanya, glukosanya ada. Ya. Jadi punten untuk yang trigliserida tinggi, berhenti semua yang manis, batasi hanya sebagai bumbu saja. Kalau ngerecek sedikit kan pakai gula sebagai bumbu mangga. Nah, lotek asa ulah seerting gulana gitu ya. Tapi upami rujak teu kenging Abah. Da rujak mah gula. Upami teu ngenge gula namina buah potong. Sanes rujak. Ya. Nah, jadi rujak, permen, coklat, dodol, wajib, rujak, es krim gitu ya. Sadayana anu gula tekengi untuk yang trigliseridanya tinggi gitu ya. Karena dia mudah jadi trigliserida. Yang kedua, yang mengandung karbohidrat sederhana, termasuk tepung terigu.
Untuk yang trigliserida tinggi selain tepung terigu, hindari juga tepung beras. Bubur sumsum, kue putu, surabi, awuk. Itu tekenging. Wayahna kalau yang trigliseridnya tinggi nggak boleh, ya gitu ya. Jadi musuhnya dua, gula dan tepung-tepung. Termasuk tepung tapioka, tepung aci, siomay, batagor, empe-empe, cireng, cilok, seblak. Semua selain juga dia mudah meningkatkan gula darah, mudah meningkatkan trigliserida, dalam prosesnya digoreng. Itu juga trigliserida, ya. Pomi cireng itu digoreng, atah. Enggak. Cilok. Cilok. Gitu ya. Jadi yang trigliserida tinggi juga sama, hindari makanan yang terbuat dari gula dan tepung, dan juga hindari yang tinggi lemaknya, yang goreng-goreng hindari. Gitu ya. Karena jelas itu sudah trigliserida. Apalagi yang sudah, mungkin kalau batasnya trigliserida itu kan 150. Kalau misalkan masih 200 sampai 200 lah, masih boleh lah yang goreng. Tapi kalau sudah 200, 300, apalagi yang ada yang 1400, sudah berhenti semua goreng-gorengan, kecuali lemak yang terdapat di dalam daging saja karena bawaannya. Gitu, ya. Nah, ditambah selain itu gimana? Itu tadi keseimbangan, prinsip keseimbangan. Artinya tingkatkan olahraganya, yang bagus olahraga aerobik, gitu ya, agar bakar trigliserida, ditambah dengan kurangin makan. Itu yang trigliserida tinggi, kolesterol tinggi. Jadi kalau ada salah satu tinggi tadi, berat badan berlebih, lingkar pinggang berlebih, kolesterol berlebih, trigliserida berlebih, kurangi gula, hilangkan gula, hilangkan tepung, ya. Kemudian tingkatkan olahraga, aktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan. HDR rendah meningkat, HDR itu secara teori meningkat dengan 3 hal. Yang pertama olahraga ditingkatkan, yang kedua meningkatkan asupan serat dari buah-buah dan sayur, dan yang ketiga kemudian menghindari rokok. Oh, serat daging nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tenan naon sate odori mah, gitu ya. Oke, nah sekarang gimana? Jadi harus makan apa gitu kan yang pertanyaan itu. Ya segala kayak ini. Karena begini, ini khas sekali ya. Khas yang saya dapat di lapangan gitu. Atau dok, ini mah sudah punya uangnya sekarang nggak boleh gitu kan. Dulu mau makan ini nggak ada uangnya. Sekarang sudah segala kebeli nggak boleh. Nah, mungkin harus difikirkan begini bahwa kesehatan itu, jadi satu hal yang membuat saya miris sekarang sampai saat ini, kita itu makin sini, makin banyak yang serangan jantung stroke di usia makin muda. Saya kebetulan praktek Al-Islam, satu ya. Yang paling banyak pasien itu poli jantung dan penyakit dalam. Paling banyak. Makin sini makin muda Pak. Dan itu pembunuh nomor 1 di Indonesia sekarang. Jantung dan stroke. Padahal, dan sisi lain, juga paling banyak menghabiskan uang BPJS. Makin banyak fakultas kedokteran dibuat, stikes dibuat, tidak akan pernah bisa nanganin pasien-pasien yang makin banyak jumlahnya ketika pola hidup enggak dirubah. Jadi saya juga mudah-mudahan ke depan setelah ada proyek wellness ini, tidak ada lagi ngadangu staf Unpad, Tendik, dosen, serangan jantung. Ya, di dulu 4 serangan jantung, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Stroke. Ya. Karena apa? Memang penyakit ini tidak, jadi kalau orang kan hanya lihat ujungnya. Ini stroke, ini jantung. Nanti dulu. Sebelum stroke jantung, awalnya pasti salah satu tinggi. Trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Sebelumnya obesitas dulu. Mungkin salah satu. Ya. Terutama lingkar pinggang yang besar, ya. Ya. Jadi targetnya kita nanti itu adalah menghindari gizi lebih yang early tadi.
Berat badan jangan lebih, lingkar pinggang jangan lebih, trigliserida kolesterol turun. Mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada gula darah naik. Karena itu sudah advance. Ya. Jadi kita harus berinvestasi untuk hari tua. Mungkin di Unpad yang dosen bisa 60-70 tahun, tapi jangan sampai hari tua kita habiskan ngantri di BPJS di rumah sakit. Ya, itu. Karena cita-cita saya sangat ingin, insya Allah juga sami saya. Pertama, bisa ngantar anak wisuda. Yang kedua, ingin ngantar anak ke pelaminan tanpa kursi roda. Siga Abah Iwan, sehat serang ambu. Mengantar anak, mengantar cucu ke sekolah. Dan itu harus dari sekarang Bapak Ibu, tidak bisa nanti saja. Investasi kesehatan itu jangka panjang. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, tingkat pinggang berlebih, mulai dari sekarang kita buat target. Alhamdulillah Bu Kuni juga sudah turun ya berat badannya. Ya. Alhamdulillah ya. Nanti secara berulang minimum 6 bulan sekali kita periksa trigliserida, kolesterol, tingkat pinggang, berat badan ya. Bersama-sama kita olahraga. Untuk memotivasinya saya selalu begini ya, yang mengingatkan, Pak, ayo Pak. Lihat yang sakit. Kita punya cita-cita yang sama. Ayo kita wujudkan. Karena kalau kita bisa sehat di usia senja, berarti masih kita bisa beramal. Beramal untuk keluarga, beramal untuk sampai cucu mungkin. Apalagi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Meskipun menjadi amal soleh untuk anak, masa kita ngerepotkan anak mengantar ke rumah sakit? Harus dari sekarang. Supaya kalau bisa malah kita yang membantu orang lain. Dan kita kemudian meninggal dalam keadaan beramal, bukan dalam keadaan ngantri di rumah. Kalau bisa begitu. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga semangat setiap saat dan tetap program ini sebagaimana disampaikan Abah Iwan diawali oleh Dr. Setiawan ya. Di program kita tidak mungkin terus-terusan menjaga seperti ini, semua menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.